Ahlan wa sahlan, selamat datang di Ma'had An-Nama. Ma'had An-Nama hadir sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkomitmen mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan manhaj salafus saleh. Di sini para santri dibimbing untuk mencintai Al-Quran yang target hafalannya 6 juz dengan bacaan yang benar. Selain itu, para santri juga menghafal beberapa hadis pilihan seperti hadis Arba'in An-Nawawi, hadis tematik, dan nazam Tuhfatul Atfal. Mereka juga mempelajari dasar-dasar ilmu agama, fikih, akidah, akhlak, hadis, tafsir, sirah, hingga bahasa Arab yang referensinya diambilkan dari karya-karya para ulama salaf. Kesuksesan pendidikan di Ma'had An-Nama tidak lepas dari peran para ustadz dan asatidzah yang berkompeten di bidangnya. Mereka adalah pembimbing yang sabar, dekat dengan santri, serta menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Selain itu, para staf dan pengelola Ma'had bekerja dengan penuh dedikasi, mendukung kegiatan pendidikan, administrasi, hingga layanan keseharian santri, sehingga proses belajar berjalan tertib, nyaman, dan penuh kekeluargaan. Dengan visi mewujudkan generasi Qur'ani yang beragama sesuai tuntunan salafus sholih, Ma'had An-Nama menanamkan nilai utama, kokoh akidahnya, tepat ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Selain itu, Ma'had An-Nama juga terintegrasi dengan SMB Islam An-Nama, di mana SMB Islam An-Nama menggunakan kurikulum pemerintah yaitu kurikulum Merdeka. Dengan begitu, santri tidak hanya mendapatkan pendidikan khas pesantren, melainkan ilmu pengetahuan umum yang sesuai dengan standar pemerintah. Tidak hanya akademik, santri juga akan diajarkan beberapa life skill, mulai dari kepemimpinan, keterampilan digital, kewirausahaan, pengobatan berbasis sunnah, dan juga yang tidak kalah penting adalah penerapan akhlak yang mulia. Untuk menjaga keseimbangan antara ilmu, ibadah, dan fisik, para santri juga rutin untuk berolahraga. Mulai dari futsal, olahraga sunnah seperti memanah dan berenang. Dengan kegiatan ini, para santri dilatih untuk sehat, disiplin, sportif, dan bekerja sama dalam tim. Tidak hanya itu, Ma'had An-Nama juga membekali para santri dengan keterampilan hidup. Mereka dilatih untuk berani berbicara di depan umum melalui muhadharah dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Dan juga santri terbiasa untuk menjadi muazin dan imam dalam sholat berjamaah. Insya Allah dengan semua program itu, Ma'had An-Nama mampu mencetak generasi muda yang beriman, berilmu, berakhlak, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Ma'had An-Nama kokoh akidahnya, tepat ibadahnya, mulia akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast perdana Ma'had An-Nama, ruang bincang santai seputar dunia kependidikan, kepesantrenan, dan pembinaan karakter generasi muda. Hari ini kita akan mengobrol tentang Ma'had An-Nama. Kita akan mulai membahas visi-visinya, kehidupan santri, dan sampai program unggulan yang menarik para calon wali santri. Sudah hadir bersama kita Mudir Ma'had An-Nama Ustadz Alang Hafizullah Ta'ala, dan juga Kepala Sekolah SMP Islam An-Nama Ustadz Galih. Assalamualaikum Ustadz. Kaifa halukum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, di video company profile Ma'had An-Nama itu terlihat, Masya Allah, para santri itu merasa nyaman tinggal di Ma'had dan juga ceria, bahkan aktif mengikuti kegiatan seperti pembelajaran di kelas sampai halaqah, dan kelihatan tuh
suasana antara guru dan santri terlihat seperti ada ikatan batin bahkan sampai ikatan sosial. Mungkin Ustadz Nanang bisa menceritakan bagaimana Mahat An-Nama ini bisa ada sejarahnya seperti apa sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai pada angkatan yang ketiga. Ya, alhamdulillah, Mahat An-Nama lahir di tengah-tengah masyarakat, berawal dari komunitas kajian atau mulazamah yang dinaungi oleh Yayasan Omah Ngaji Khadijah binti Khuwailid. Nah, dari salah satu asatid yang mengajar di kajian tersebut, beliau menginginkan hadirnya sebuah lembaga pendidikan formal, ma'had setingkat SMP Putra, kemudian didiskusikan dengan ketua yayasan, dan alhamdulillah Allah mudahkan lahirnya Mahat An-Nama pada bulan Februari tahun 2022. Dan kami sampaikan jazahullahu khairan kepada beliau yang telah mempelopori lahirnya Mahat An-Nama, Ustadzuna Ustadz Tariq Abdul Aziz At-Tamimi hafizahullah. Semoga pencetus Mahat An-Nama dan juga generasi penerus beliau bisa mendapatkan amal soleh dari ladang dakwah ini. Dan alhamdulillah Mahat An-Nama juga hadir atas tuntutan masyarakat, di mana saat ini kelihatannya pendidikan sunnah itu tidak menjangkau semua elemen masyarakat. Ya. Oleh sebab itu kehadiran Mahat An-Nama diharapkan bisa menjangkau semua elemen masyarakat, baik dari sisi sosialnya yaitu ramah, ya, dan juga dari sisi finansialnya yaitu terjangkau atau murah seperti itu Ustaz ya. Sehingga insya Allah dakwah atau syiar sunnah kita digemari oleh semua elemen masyarakat tanpa terkecuali. Kemudian Mahat An-Nama juga mempunyai harapan bagaimana agar Al-Quran ya tidak hanya sekedar dihafal di kalangan para santri, namun sebagai tuntunan dan pedoman hidup dalam keseharian, dan juga tidak hanya mereka menghafal beberapa hadis nabawi, namun mereka juga mengamalkan kandungan-kandungan, mempraktekkan isi-isi daripada sunnah-sunnah Nabi tersebut, dan juga mensyiarkannya secara luas di kalangan masyarakat. Ya, kiranya itu Ustaz. Oh, Masya Allah. Berarti sangat luar biasa Ustaz ya. Alhamdulillah. Ada ceritakan dari awal kisah berdiri awalnya Mahat An-Nama Alhamdulillah. sampai detik ini, alhamdulillah dengan izin Allah bisa menyiarkan sunnah di masyarakat. Insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doanya untuk semua umat ini. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, kalau boleh tahu apa sih visi dan misi yang ditekankan oleh Mahat An-Nama? Iya, visi dan misi Mahat An-Nama sebagaimana yang tertera pada jargon atau value yang biasa kami sampaikan kepada santri dan di forum-forum, yaitu ingin mendapatkan santri yang kuat imannya, di mana mereka tidak tergoyahkan dengan arus syubhat yang ada, dengan arus-arus khurafat yang ada, dengan arus-arus bid'ah yang bertebaran atau yang tersebar luas, ya, sehingga motto atau value pertama kami adalah membentuk generasi yang kokoh akidahnya dengan akidah yang sahih, akidah para salafus saleh, sehingga diharapkan akidah mereka itu bisa membawa mereka selamat berpegang teguh pada firqah an-najiyah, yaitu firqah yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam golongan surganya. Kemudian value berikutnya adalah agar ibadah para santri ya itu menjadi ibadah yang benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita tahu semua ya, bahwasanya kunci diterimanya amal ibadah adalah yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, value kedua kita adalah tepat ibadahnya. Kemudian value yang terakhir, yang ketiga tidak kalah penting, di mana pembentukan karakter, ya, pembentukan akhlak yang mulia,
kepribadian yang soleh, kepribadian yang luhur, ya kita terapkan pada jiwa santri. Sehingga santri bisa meniru kepribadian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muat dalam value mulia akhlaknya. Demikian Ustaz. Dari paparan yang Ustaz sampaikan, Masya Allah ya, berarti Mata Nama itu tidak hanya menggembleng santri dari segi pendidikan umum, kemudian masuk pada pendidikan Islam, ternyata juga membentuk karakter, Ustaz ya. Iya betul. Jadi karakter memang PR kami Ustaz. Jadi sudah banyak lembaga-lembaga itu yang mencetak akademisi yang nilainya mungkin bisa dikatakan di atasnya Kamlut, ya, di A+ kalau kita bisa boleh bilang ya. Kemudian mereka juga pakar-pakar keilmuannya. Namun tidak menjadi hal yang berarti di masyarakat ketika mereka tidak mengedepankan akhlak. Jadi akhlak ini adalah ciri khas orang bisa memberikan rasa hormat, rasa segan dan seterusnya. Apalagi ketika seseorang yang berakhlakul karimah dan dia penuh dengan isi ilmu yang mulia. Seperti itu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Luar biasa, Ustaz. Dan juga saya sempat melihatnya, Ustaz, di video Company Profile itu anak-anak ada kegiatan di kelas. Iya. Kemudian ada program muhadharah. Begitu pula dengan tahfizul Quran. Kalau boleh tahu, Ustaz kali, bagaimana sih metode pembelajaran yang ada di An-Nama itu diterapkan seperti apa? Mungkin bisa di-sharing kepada para pemirsa. Iya, jadi Ustaz Ridho, untuk pertanyaan itu, emang di Mahat An-Nama ini nggak hanya ada ke pesantrenan ya, tapi ada juga sekolah formal yang kita mengindu di salah satu sekolah swasta, SMP swasta di Kota Malang. Jadi tenang saja untuk ijazahnya legal, bisa dipakai nanti, bisa di jenjang selanjutnya. Bahkan insya Allah untuk bulan Februari ini anak-anak kelas 9 sudah mulai ikut TKA Ustaz. Yang ujian yang kemarin baru disampaikan oleh pemerintah, pengganti ujian nasional TKA itu insya Allah nanti anak-anak kelas 9 kita juga akan mengikuti itu. Nah, jadi di pagi harinya kita mengadakan pembelajaran formal Ustaz. Jadi mata pelajaran ada materi umum, contohnya matematika, bahasa, IPA dan sebagainya, dan juga ada beberapa materi diniyahnya seperti fikih, akidah, itu di pelajaran di pagi hari. Setelah itu mereka siang harinya istirahat dan sore harinya baru ada tambahan lagi seperti tahfidzul Quran. Nah, ada tahfidzul Quran, terus nanti ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan juga ada nanti di Osman, seperti itu, di organisasi santri Mahat An-Nama. Selain dapat kepesantrenan, dapat materi mapel umum, dan juga dia jadi life skill seperti yang sekiranya digunakan nanti di eranya mereka, seperti itu Ustaz. Masya Allah, berarti ditargetkan kalau lulus dari An-Nama ini anak-anak bisa mempraktekkan dari segi keilmuan agama. Maksudnya bisa menerapkan ibadah sesuai dengan tata cara Rasulullah gitu Ustaz ya. Dan juga tidak juga pandai juga terhadap ilmu umum juga Ustaz ya. Iya, jadi nggak hanya memang di kita berharap kita bisa maksimal di dua ya, di masalah diniyah maupun masalah umumnya. Jadi selain nanti ya mereka punya hafalan, punya cara beribadah yang sesuai sunnah, tetapi juga tidak ketinggalan materi umumnya. Sehingga ketika nanti qadarullah namanya santri, kita nggak tahu apakah dia nanti melanjutkan di sebuah pondok yang baru atau di sekolah umum, insya Allah untuk masalah materi umumnya mereka tidak tertinggal Ustaz, seperti itu. Dan juga saya sempat melihat juga Ustaz, di video itu anak-anak sangat dekat dengan para asatizahnya. Seperti teman yang akrab, sahabat bahkan. Bagaimana dengan kedekatan itu agar santri ini tetap menjaga kedisiplinannya, tetap menjaga tawaduknya, tetap menjaga hormatnya kepada gurunya Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz, agar santri ini walaupun dekat dengan mudarisnya, dengan asatizahnya di asrama, tetap bisa menjaga rasa hormat, rasa tawaduk, dan sopan santun kepada ustadznya. Monggo Ustaz bisa dijelaskan. Iya. Jadi memang dengan terbatasnya santri yang kita emong, ya, itulah mungkin ya bagi beberapa wali santri menginginkan atau memondokkan anaknya di tempat kami ya, karena dengan keterbatasan itulah kami bisa membersamai secara total.
Jadi kalau bayangkan santri kita ribuan, terus kemudian sivitas atau modernisnya itu tidak proporsional, maka tidak semuanya tersentuh dengan rata. Nah, dengan kita setiap hari bersinggungan, bercanda bareng, duduk bareng, punya sesuatu kita bagi bersama, ya. Kemudian di kelas satu persatunya bisa kita tanyain. Nah, keakraban itulah terbangun. Dan alhamdulillah mereka lambat laun bisa memposisikan diri. Di mana saat kita di luar kelas, berarti kami adalah sahabat. Kalau kita di kelas, berarti kami adalah ustadz. Nah, sehingga demikian, meskipun kita nimbrung bareng, larut bareng, namun tetap ada rasa hormat antara santri dengan ustadz. Dan juga tidak pula menimbulkan jarak antara kita dengan santri. Seperti itu, Ustaz. Luar biasa ya. Ustaz, saya ingin bertanya tentang perihal asrama gitu. Ini kan anak-anak yang hidup di Mat Anama, belajar KPM di kelas, kemudian istirahatkan di asrama. Bagaimana sih keseharian santri Mat Anama atau tentang rutinitas harinya seperti apa? Daily activity-nya seperti apa? Iya. Ya. Layaknya umumnya santri ya. Jadi apalagi santri kami insya Allah di lembaga yang notabene menghidupkan sunnah. Jadi hal-hal yang sunnah muakkad yang selalu Rasulullah jaga, itu kami pun berharap santri istiqomah. Dimulai dari mereka bangun lebih awal tentunya sebelum subuh untuk mengerjakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Kemudian dilanjutkan menunggu adzan subuh ya. Berjamaah tentunya, karena kami meyakini bahwasanya sholat fardu 5 waktu harus dikerjakan dengan berjamaah. Ya. Mereka berjamaah sholat subuh, kemudian sepulang daripada jamaah mereka mengamalkan zikir-zikir pagi. Setelah itu mereka berhalaqah pagi, di mana mereka mempersiapkan setoran hafalan Al-Quran yang nanti sorenya akan distorkan, ditasmi'kan kepada ustadz yang berwenang. Ya. Selain itu, mereka juga diajarkan tanggung jawab dan mandiri untuk bisa membereskan lingkungannya, di mana mereka ada piket. Piket dengan ranjangnya sendiri, piket dengan kamarnya sendiri, piket dengan kelasnya sendiri, sampai yang paling detail piket terhadap kamar mandi yang dia pakai. Seperti itu. Memang moto kami adalah kebersihan, Ustaz. Sebagaimana sabda Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Jadi suci dan bersih itu bagian daripada iman. Itu yang kita terapkan pada santri. Ya. Setelah itu mereka mulai masuk di jam KBM, jam kegiatan sekolah, belajar mengajar, mulai dari jam 7 sampai jam 1 atau setengah 1. Itu menyesuaikan. Tentunya nanti ada break untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian mereka ada istirahat siang, karena istirahat siang ini haknya santri. Gitu Ustaz ya. Jadi diharapkan dengan istirahat siang, mereka tidur malamnya cukup meskipun bangun lebih awal, seperti itu. Dan sore harinya ketika mereka berhalaqah Al-Quran, mereka tidak kantuk, tetap semangat. Jiwa-jiwa muda mereka harus kita support dengan adanya tidur siang, walaupun sejenak, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Nah, terus kemudian mereka juga kami didik lebih dini untuk bisa berperan di masyarakat, di mana mereka sudah mulai menghandle menjadi seorang muadzin, adzan, sholat ya. Kemudian mereka juga menjadi seorang imam sholat asar. Bahkan mereka kami persiapkan untuk menjadi seorang figuran, di mana kelak di tengah-tengah masyarakat mereka akan beretorika, akan berbicara di depan publik, ya, agar mereka tidak grogi dan terbiasa dengan hal yang demikian. Nah, kemudian setelah selesai jamaah sholat asar, ya, ada muhadharah yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada halaqah Al-Quran, di mana mereka setoran hafalan yang tadi pagi sudah dipersiapkan. Ya, kemudian ada program belajar tajwid, tahsin dan seterusnya. Ya, sampai maghrib, kemudian mulai ada murojaah, pelajaran-pelajaran sekolah yang tadi pagi sampai siang diajarkan di kelas, mereka murojaah kembali saat di asrama. Tentunya ini semua atas pendampingan daripada musyrif. Ya, dia musyrif tetap mendampingi, musyrif tetap memberikan arahan ya, jadi sehingga terbentuk lingkungan belajar yang kondusif sampai akhirnya nanti mereka memulai aktivitas terakhirnya adalah free time yang ditutup dengan tidur malam
Ya kira-kira tidak terlalu larut ya. Paling tidak jam 8.30 atau setengah 9 mereka sudah mulai tidur. Seperti itu Ustaz. Ini Iya. termasuk padat ya Ustaz kegiatan santri ya. Ya bisa dikatakan demikian, namun tetap kita perhatikan dari sisi-sisi kebutuhan utamanya Ustaz. Namanya santri ketika mereka di jenjang SMP ya, masih ada ya sedikit banyak ingin bermain, ingin free time. Kami tidak melulu mengeksploitasi santri itu harus sekolah, harus ngaji, harus ini dan itu enggak. Tetap kita perhatikan ada jam-jam tertentu di mana mereka juga punya waktu untuk bermain ataupun free time yang lain. Seperti itu Ustaz. Baik, Masya Allah. Oke. Luar biasa Ustaz, Masya Allah. Iya Ustaz, Jazakallah khair. bagaimana jalannya KBM dari jam 7 sampai jam 1 dan pengaturan waktunya gitu Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Iya, jadi kalau KBM ya ketika di kelas yang tadi sudah Anda sampaikan mempelajari materi umum maupun dinia itu kita tiap harinya kurang lebih ada 7 sampai 8 JP Ustaz. Ya, JP itu jam pelajaran. Jadi per jamnya itu kita 35 menit. Nah, jadi nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu istirahatnya jam 9.20 sampai jam 9.35. Lalu lanjut lagi pelajaran hingga nanti istirahat lagi jam 11 lebih 5 sampai jam 12. Atau fleksibel lah ngikuti waktu duhur karena kita kan harus berjamaah di masjid ya. Jadi terkadang bisa sampai setengah 12 selesainya, terkadang bisa jam 11. Kalau sekarang kita ngambil nian November ya. Duhur masih jam 11 seperempatan ya. Jadi kita jam 11 lebih 5 sudah selesai. Setelah itu persiapan untuk anak-anak wudhu, ngambil sholat. Setelah itu pulang dari masjid anak-anak makan siang Ustaz. Jadi untuk jadwal makan siangnya itu setelah sholat. Sehingga tidak tergesa-gesa. Kalau kemarin-kemarin sempat kita adakan sebelum duhur jatuhnya malah tergesa-gesa. Anak-anak kasihan gitu kan. Sholat duhurnya malah ada beberapa yang tertinggal. Maka dari itu kebijakan dari pimpinan bahwa makannya setelah sholat duhur. Setelah duhur biasanya ada tambahan 1 jam pelajaran ya. Kalau di hari Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu ya sudah selesai. Cuman selain ada materi umum dan dinia, kita juga insya Allah mengadakan life skill Ustaz. Insya Allah kita adakan per tahun ajaran baru life skill yang dimana itu kita taruh di hari akhir pekan atau di hari Jumat. Jadi di hari Jumat anak-anak ini nanti akan ada life skill. Tiap kelas berbeda, tiap jenjang ya. Jadi nggak sama. Misalkan di semester 1 ada life skill apa, semester 2 sampai semester 6 berbeda. Sehingga anak-anak insya Allah mendapatkan 6 life skill yang berbeda selama di Mahat An-Nama. Nah, life skill-nya contohnya apa aja ya? Kita kemarin salah satu life skill-nya ya tentang media. Ya, di media ini nanti santri-santri diajari tentang Canva. Nah, terus ada aplikasi pengedit video dan sebagainya. Di mana harapan kami selama 6 bulan itu anak-anak digodok di situ sehingga nanti dapat basic lah bisa mengerjakan itu. Itu Ustaz. Dan juga untuk ekstrakurikulernya kita juga ada beberapa ekstrakurikuler seperti renang, ya, memanah, futsal, dan robotik. Untuk sementara itu, dan itu biasanya dilakukan di setiap hari Sabtu. Ya, setiap pekan itu ada ekstranya. Seperti itu. Luar biasa. Berarti memang tidak hanya di kelas saja. Maksudnya fokus kepada pembelajaran yang umum maupun dinia di kelas. Tapi di samping itu ada life skill juga Ustaz ya. Iya, betul. Biar santri itu memiliki keterampilan khusus gitu. Iya, betul. Jadi ketika lulus dari anak-anak ya bisa berbuat banyak di masyarakat gitu Ustaz ya. Iya, insya Allah. Bisa mengembangkan paketnya yang dia dapatkan di anak-anak dari life skills tersebut Ustaz ya. Iya, amin, insya Allah. Oh iya, berkaitan dengan ekstrakurikuler itu kan memang sangat digemari anak-anak Ustaz ya. Iya. Sama futsal gitu ya. Namanya anak-anak pasti suka main bola gitu. Iya. Dan kalau nggak ada futsal, bagi mereka mungkin ini hal yang hal yang haram untuk mereka lah. Bagaimana usia segitu kalau nggak ada olahraga futsal kan nggak mungkin ya. Dan ini nanti disampaikan sama Ustadz kali, Masya Allah juga ada olahraga sunnah di Mahat An-Nama, yaitu panahan sama renang Ustadz ya. Ya, semoga nanti anak-anak lulus dari anak-anak ya menjadi
orang-orang yang memang benar-benar mau menerapkan olahraga-olahraga, lebih khusus olahraga sunnah. Oh, nah. Itu ya. Insya Allah. Ustadz, sebenarnya ini berkaitan dengan kehidupan asrama lagi. Kan namanya anak-anak zaman sekarang Gen Z ya, atau ini udah masuk Gen Alpha lah dikatakan. Mereka kan dengan HP itu seperti apa ya, budak gitu saja. Sehingga sulit lepas tangannya itu dari HP. Apakah di Mat Anama ini untuk santri boleh nggak sih bawa HP gitu? Iya, saya yakin ini PR semua orang tua ya. Jadi tidak hanya di ma'had ya, apalagi khususnya di rumah itu, subhanallah ya, musuh kita bebuyutan, syaitan yang tampak ya, yaitu HP. Di mana HP ini sudah melupakan segalanya, ya, melupakan panggilan orang tua, apalagi melupakan panggilan Allah. Na'udzubillah ya, jangan sampai demikian. HP di Ma'had An-Nama ya, hanya ada HP inventaris. Jadi tentunya santri tidak diizinkan untuk membawa HP ke Ma'had. Namun untuk menggunakan HP inventaris Ma'had, kami perbolehkan dengan batasan dan aturan tertentu sebagai media komunikasi antara santri dengan wali santri di jam-jam atau waktu tertentu yang sudah terjadwal. Jadi intinya Ustadz, HP di Ma'had An-Nama tidak punya santri, tapi punya Ma'had An-Nama dan difungsikan sebagai media komunikasi dari santri kepada wali santri ya, sehingga di situ terjalin komunikasi ketika misalnya sang wali santri ada rasa rindu pada anak ya, dan tidak ingin menunggu di hari-hari kunjungan di mana kita ada kunjungan di setiap hari Ahad akhir bulan, namun sang wali santri ini sudah kebangetan kangennya, bisa telepon ke Ananda. Gitu. Sebaliknya ketika Ananda misalnya mau menyampaikan sesuatu ya, mau menyampaikan ketika ada kabar gembira dari Ma'had An-Nama bahwasanya yang bersangkutan berprestasi ya, mendapatkan medali emas olimpiade tertentu atau lomba adzan atau lomba tilawah, Masya Allah, barakallah. Kemudian menyampaikan kabar gembira itu kepada orang tuanya bisa melalui HP inventaris Ma'had. Ya, seperti itu Ustaz. Ya. Berarti anak-anak juga memiliki Ustaz ya, jadwal penelponan gitu ya. Iya. Anak-anak setiap hari boleh nelpon atau bagaimana Ustaz manajemen penelponan anak? Kan anak-anak kan ini Ustaz kangen ya. Terus kadang kan ada homesick juga. Gimana sih para ma'had untuk mengatasi anak-anak yang homesick gitu atau nggak betah di ma'had? Itu bagaimana tentang jadwal penelponan ini Ustaz? Iya. Jadi termasuk manajemen komunikasi dengan orang tua. Di Ma'had kami, Ma'had An-Nama, ada aturannya tersendiri. Jadi ada perlakuan khusus bagi santri baru, di mana mereka diberikan kelonggaran di semester ganjil pertama, ya di kelas 7 itu, untuk dapat jatah dijenguk oleh orang tuanya selain hari penjengukan. Ya, itu 1 kali dalam 1 bulan. Ya, dan telepon itu rutin dilakukan per 2 pekan sekali ya. Namun bagi kakak kelasnya di mana yang mereka sudah terbentuk pola kemandiriannya, sudah berdomisili lama di ma'had, maka ada aturan yang lain di mana aturan ini tidak juga mengekang komunikasi antar 2 arah si santri dengan wali santri, tapi kita batasi. Karena apa? Karena tentunya bukan kami ingin memisahkan antara orang tua dengan putranya. Tapi kami ingin bagaimana agar anak ini fokus tetap untuk belajar tanpa harus mengingat apa? Mengingat masalah-masalah yang ada di rumah Ustaz. Yang kami khawatirkan ketika sang orang tua curhat ya, curhat sesuatu yang memang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sehingga nanti bisa mengganggu konsentrasi sang ananda untuk menghafal Al-Qur'an. Itu yang tidak kami inginkan. Sehingga kami berikan pengertian kepada wali santri, manajemen komunikasi kita atur sedemikian rupa. Seperti itu Ustaz. Insyaallah. Okay. Ya luar biasa ya, berarti memang sudah sangat teratur dengan baik Ustaz ya. Insya Allah. Terukur gitu. Insya Allah. Iya. Cuman penelponan bahkan sampai penanganan anak-anak ketika terjadi homesick atau sebagainya ya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz. Mohon doanya bisa diatasi dengan izin Allah Ustaz ya, Masya Allah. Ya Ustaz, ini kan dunia bergerak semakin cepat ya Ustaz kali ya. Kemudian era digital, teknologi kan ini maju sangat-sangat pesat gitulah, kemajuannya pesat, apalagi sudah ada AI Ustaz ya. Bagaimana anak-anak menghadapi era digital yang begitu cepat dan juga bagaimana usaha ini tidak menjadikan adab
santri itu menjadi lemah atau luntur gitu. Iya, Satrio. Jadi di Mahat itu selain di Mahat juga di sekolah yang tadi tentang adab, bagaimana adab itu memang sudah tercermin di apa namanya di jargon kita tadi, yaitu adalah mulia akhlaknya. Jadi pondok ini berdiri memang tujuannya salah satu adalah untuk memperbaiki atau menyiapkan akhlak mulia lah. Saat kita menanamkan seperti itu di para santri, sehingga harapannya memang akhlak mulia ini tidak hanya terbatas di mana itu pondok ya, tapi nanti mereka keluar di pondok mereka juga akhlaknya masih menempel. Jadi memang itu yang akan nanti dari pihak kami, pihak pondok itu akan bagaimana merumuskan, menyiapkan. Jadi benar-benar anak-anak ini di pondok tidak takut, tapi benar-benar melaksanakan apa yang namanya akhlak yang mulia seperti itu. Nah, setelah akhlak yang bagus seperti itu, nah di sekolah juga mensupport yang tadi life skill itu. Memang kami secara jam di materi umum memang kurang. Nah, maksudnya kurang dari dibandingkan diniyah ya, lebih banyak diniyah dan tahfidz dibanding umum. Tapi kita tidak juga merem ya atas teknologi yang sudah canggih. Maka dari itu tadi kita mensiasati ada yang namanya life skill. Life skill itu yang tadi salah satunya adalah IT ya, yang tadi kita memang basicnya karena masih anak-anak juga apa namanya itu terbatas di editing foto maupun video. Tapi nanti ke depannya harapan kami jika memang perkembangan zaman semakin maju mungkin kita akan juga apa namanya menambahkan materi-materi coding karena memang kita sudah ada robotik ya, sudah ada coding-coding dasar insya Allah seperti itu. Nanti kita juga akan nambah-nambahi tentang materi coding karena sekarang kita lihat juga coding juga sekarang lebih mudah karena ada AI itu kan. Sehingga nanti kita buat kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang perkembangan zaman sekarang yang memang banyaknya editing foto, video yang keren-keren gitu kan. Nanti harapannya itu yang awalnya kita susupi untuk masalah IT-nya. Nanti ke depannya ternyata kalau misalkan anak SMP sudah dibutuhkan untuk IT-nya, coding dan sebagainya, kita juga akan susun kurikulum atau life skill baru untuk apa namanya itu sebagai bekal santri lah ketika nanti keluar. Jadi santrinya walaupun di pondok tapi dia bisa IT. Harapannya seperti itu sih. Tapi nggak semua IT ya, karena memang fokusnya bukan di IT-nya itu. Oh iya, Sat. Ini terkait dengan hal-hal yang tadi Ustadz Galih bicarakan dan juga Ustadz Anah bicarakan, mungkin mengupas dari hal yang tadi, apakah seperti apa sih pembinaan soft skill yang ada di Mahat An-Nama, mulai dari kepemimpinan, kemudian kerjasama dan tanggung jawab, dan bagaimana organisasi di Mahat An-Nama itu bergerak. Apakah ada organisasi santri di Mahat An-Nama gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi kalau organisasi santri di Mahat An-Nama ada yang tadi sempat saya spill dikit ya, itu Osman, organisasi santri Mahat An-Nama. Ya, itu penggantinya OSIS sih. Dulu namanya OSIS, kenapa kok sekarang namanya Osman ya? Karena memang harapannya organisasi santri ini tidak terbatas waktu. Kalau organisasi OSIS intrasekolah berarti dia terbatas di waktu-waktu sekolah jam 7 sampai jam 1 tadi. Tapi kalau Osman ini dia tidak terbatas yaitu sampai 24 jam. Nah, di situ karena jumlah santri kita yang terbatas ya, atau memang kita ambilnya kelas kecil sehingga yang menjadi anggota Osman dan ketua Osmannya itu kelas 8. Jadi semua anggota Osman itu di kelas 8 ya. Di situ nanti kita ajari tentang bagaimana memimpin, kepemimpinannya. Kita ajari ada divisi-divisi ya. Mereka mulai dari divisi yang tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Mereka nanti yang akan menyiapkan jadwal muhadharah. Mereka yang akan membuat jadwal English Day atau bahasa Arab Day itu ya. Maksudnya sehari khusus bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Karena memang harapannya ke depannya itu santri kita selain bisa hafalan Quran, mereka juga bisa berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Kemarin sempat baru kemarin minggu lalu kita melakukan diklat ya, diklat Osman, dan juga ada tercetus program kerja salah satunya itu adalah mulai mengadakan English Day dan bahasa Arab itu kan. Rencananya insya Allah setiap hari Kamis akan ada English Day dan setiap hari Jumat santri diwajibkan untuk berbahasa Arab. Nah seperti itu.
Itu salah satu program dari Tarbiyah. Terus juga ada lagi divisi kewirausahaan. Jadi kita memang di situ santri kita pasrahi kantin ya. Kita kantin yang mengelola ada santri. Nanti bagi hasilnya adalah santri, bukan santri, lebih tepatnya ke Osman dan juga ke sekolah. Nah, jadi ada penitipan para asatid atau dari orang luar menitipkan barang-barang di situ, nanti dijual oleh santri, ya, persentasenya nanti dibagi. Nah, itu contoh untuk kewirausahaan. Di situ juga ada divisi kedisiplinan, ya. Jadi untuk yang membuat jadwal harian santri, insya Allah nanti akan dihandle oleh Osman. Terus juga membuat jadwal piket yang tadi Ustadz Nanang sampaikan, itu kedepannya juga akan dibuat oleh Osman. Untuk mengoprak-oprak sholat, membangunkan anak untuk bangun untuk malam ya, bangun pagi itu juga akan kedepannya akan di Osman. Jadi memang tapi ya patut digarisbawahi bahwa Osman ini nggak boleh menghukum, Ustaz. Walaupun dia menegakkan kedisiplinan, mengingatkan, tapi tidak boleh menghukum. Jadi setiap kali pelanggaran yang dilakukan oleh para santri ini hanya dicatat. Nah, nanti disampaikan oleh pembina Osman, disampaikan ke pembina Osman, nanti pembina Osman koordinasi dengan musrif ya untuk menindaklanjuti apabila ada santri, contoh santri yang kok selalu telat dalam sholat berjamaah, kok selalu tertinggal gitu kan, itu nanti akan ada didisiplinkan oleh para pembina serta musrif. Tapi di mata nama ya itu nggak ada namanya hukuman fisik, Ustaz ya. Jadi insya Allah Ananda nggak akan tersakiti lah. Hukumannya hukuman yang mendidik. Yang sekiranya hukuman itu nggak akan hukuman yang membuat dia sadar, bukan membuat jera atau membuat sakit dan sebagainya. Seperti itu. Jadi program kepemimpinan dan semua tadi yang ditanyakan itu ada di Osman itu, Ustaz. Yeah. Oh ya Ustaz, ini ada pertanyaan yang mungkin terbesit dari saya, yang saya ingin tanyakan ke Ustaz Anang. Modul atau mukoror apa sih di pelajaran diniyah yang dipakai oleh anak-anak, entah itu dari dari bahasa Arab, kemudian akidah, akhlak, dan sirah ataupun pelajaran diniyah yang lainnya, Ustaz? Iya. Jadi kami berawal dari rekrutmen penerimaan santri baru yang masuk di ma'had kami. Sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kami ingin ma'had An-Nama itu adalah ma'had yang ramah dari sisi sosialnya. Ma'had yang tidak orang itu takut untuk memondokkan santrinya di situ. Ma'had yang familiar, seperti itu Ustaz. Kemudian dari sisi finansial tentunya kami berusaha agar ma'had An-Nama itu adalah ma'had yang terjangkau biaya operasionalnya. Ya, sehingga dari situ santri yang masuk ke kami ya tentunya akan kami seleksi dari berbagai aspek ya, dari aspek prestasi akademik sebelumnya, kemudian bisa dari aspek seberapa pengaruhnya dia di masyarakat, lingkungan tempat tinggalnya dia, atau prospek kedepannya bagaimana. Nah, sehingga dari dari tipikal-tipikal santri yang kami rekrut, sehingga kami buat standarisasi di mana kami awali dari bawah, bukan dari tengah. Ya, karena apa? Karena kemajmukan santri yang masuk ke ma'had, yang mendaftar di ma'had An-Nama. Nah, oleh sebab itu dalam ilmu diniyah kami gunakan beberapa kitab, beberapa muqarrar ya, yang referensinya tentunya kami kembalikan kepada para ulama salaf. Ya, seperti kami ajarkan pelajaran akidah dengan menggunakan muqarrar kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi ya. Terus kemudian untuk pelajaran hadisnya kami gunakan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Kemudian untuk pelajaran tafsirnya kami memakai referensi atau kitab Al-Usyr Al-Akhir ya. Kemudian masih banyak yang lain termasuk kitab fikih, kemudian termasuk kitab akhlak, kitab sirah, semuanya kami usahakan referensinya adalah bersumber dari karya-karya ulama salaf. Karena yang kami pegang teguh adalah bagaimana kita memahami agama sebagaimana pemahaman yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mungkin ditunggu-tunggu gitu. Kapan sih Ustaz pendaftaran ma'had An-Nama itu dibuka gitu? Dan bagaimana sih alurnya, Ustaz? Mungkin Ustaz kali bisa menjelaskan tentang PSB, sorry.
Iya, Ustaz. Jadi untuk PSB Mahatanama sudah dibuka per 1 Oktober kemarin. 1 Oktober kemarin. Jadi saya wali santri bisa membuka di website kita atau di Instagram kita Mahatanama. Di situ nanti akan ada link di mana akan menuju ke pendaftaran, Ustaz. Jadi nanti santri mendaftar dulu, setelah mendaftar nanti membayar biaya pendaftaran. Ya, setelah itu nanti akan ada tes gelombang pertama. Tesnya insya Allah akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2025 ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, Ustaz ya. Karena memang gelombang pertama ini adalah udah mulai banyak nih yang mulai daftar. Jadi jangan sampai ketinggalan karena memang porsi kita, Ustaz, kelas kecil. Jadi memang kita targetnya di kelas kecil. Jadi satu kelas maksimal 10 anak. Jadi kelas kecil inilah yang nanti menjadi unggulan kita. Karena kalau kita menghandle banyak santri, ya itu juga kewalahan gurunya. Makanya kita dengan satu guru di kelas itu 10 santri. Sehingga tujuan kami supaya pembelajaran lebih maksimal, Ustaz. Kalau santrinya sedikit gitu kan. Jadi monggo silahkan para bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, apabila ingin memodalkan anak di mana rasio guru ya, perbandingan guru dengan santri itu 1:3. Jadi satu guru megang 3 santri. Karena total santri kita sekarang sekitar 29 santri, tapi guru kita ada 11. Jadi perbandingannya hampir 1:3, bahkan kurang gitu kan. Ini adalah rasio yang sangat jarang ditemui di dunia kepesantrenan ya, karena memang ya kita tujuannya memang kualitas bukan kuantitas seperti itu, Ustaz. Nah, setelah tes nanti Ananda ada pengumuman. Setelah pengumuman itu nanti akan ada daftar ulang, Ustaz. Daftar ulang nanti sekalian pengukuran baju, dan nanti di akhir setelah daftar ulang, nanti di akhir bulan setelah mau masuk itu nanti akan ada namanya apa, Ustaz? Itu ya khusus untuk Haflah Istiqbal. Di situ nanti sekalian Ananda diberikan seragamnya. Nah, di situ Ananda mulai mondok gitu kan. Dan satu, Ustaz, dan mungkin ini banyak juga wali murid tanya gitu, iya Ustaz ya, kan apakah di Mahatanama ada bullying gitu ya? Mungkin anak jawab juga Ustaz Nanang ya. Jadi kalau bullying itu sebenarnya Ustaz di mana-mana ada. Jadi saya kurang setuju kalau ada sekolah yang bilang benar-benar di sekolah ini nggak ada bullying, nggak mungkin. Kenapa? Karena sekelas Rasulullah aja dibully, ya kan ya. Rasulullah aja dibully sama anak-anak Taif, dilempari batu, dibilang gila, itu pembulian kan. Lah siapa kita gitu kan. Nah, kalau di Mahatanama adalah bukan masalah kita memang tidak menghalalkan bully, bukan. Tapi kita menekankan kepada Ananda bahwa membuli adalah perbuatan yang buruk, Ustaz. Kita tekankan pada mereka, dan bagi yang dibully kita akan merespon dengan cepat. Lapor ke kita respon dengan cepat, dan juga bersabar. Karena memang nggak ada lagi ketika dibully temannya lapor ke kita, ya sudah sabar, terus nanti kita eksekusi. Maksudnya kita tengahi mereka, kita perbaiki adab mereka. Jadi di pondok juga ada pelajaran PKN, pendidikan karakter nabawiyah ya Ustaz. Di mana di situ adalah membahas masalah-masalah yang terjadi di santri sesuai dengan karakter nabawiyah, yaitu adalah penanganan sesuai nabi lah, seperti itu. Itu yang ada salah satu pelajaran seminggu ada pertemuannya gitu kan di situ. Jadi di situ adalah tempat nasihat, sehingga bullying di sekolah kami nggak menjamin 100% nggak ada. Cuman ketika ada pun kami berusaha semaksimal mungkin untuk menekan. Selain itu kita juga menasihati Ananda bahwa bullying adalah perbuatan dolim seperti itu. Sehingga Ananda aman. Apalagi dengan rasio guru yang 1:3 tadi, insya Allah setiap kendala segera kita atasi seperti itu, Ustaz. Gitu. Ya, Masya Allah. Ini benar, Ustaz ya. Di mana-mana pasti ada yang namanya bullying saja. Dari zaman dahulu sampai sekarang gitu, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Sekarang kan itu udah sunatullah demikian ya. Dan mungkin kan itu di suatu tempat nggak ada yang namanya hal yang negatif, pasti ada negatif. Tapi betul. Walaupun ada bullying, insya Allah Mahatanama sudah siap ya untuk mencegah atau menangani yang demikian ini agar santri hidupnya tetap aman, santai, dan menikmati Ustaz. Ya, izin menambah ya. Jadi jazakallah khair yang sudah disampaikan oleh Ustadz Galih terkait dengan responsif Mahatanama bila mana ditemukan bullying di lapangan. Ya, sebagaimana disampaikan oleh moderator ya, oleh host, bahwasanya bullying itu sunnatullah. Ya, hanya saja istilahnya itu sekarang trendingnya bullying, ya.
Itu trendingnya bullying, sehingga seolah-olah bullying ini momok atau virus yang ditakuti ya. Sebenarnya ketika wali santri itu pasrah, percaya kepada lembaga dan si pendidik ya, insya Allah kami para pendidik berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanah tanggung jawab ya, karena kami tidak merasa memiliki anak ya, tapi itu kami mau sebagaimana anak kita sendiri. Oleh sebab itu perhatian kami sepenuhnya kepada Ananda, kepada adik-adik santri ya, agar mereka merasa aman dan nyaman. Ikhtiar kita apa? Usaha kita diantaranya adalah memberikan kenyamanan dengan safety. Setiap sudut daripada ruangan kita ada CCTV. Dan ini tidak bisa menjadi jaminan 100% ya. Hanya sebagai ikhtiar kita agar santri itu merasa diawasi oleh kami. Ya, meskipun mereka dalam keadaan apapun, dan ini hidup 24 jam ya, terus menerus tidak ada liburnya. Kemudian dari kalangan musyrif, mereka juga membersamai kebersamaan dimanapun santri berada, dan nanti sambut bergayung ketika musyrif ini kami istirahatkan, maka akan segera disambut oleh para mudaris. Sehingga tidak ada waktu di mana santri itu los pengawasan ya, tanpa ada pendampingan sama sekali ya. Dan ikhtiar yang lain adalah apa? Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan satu ya, kembali mindset bahwasanya ketika wali murid menitipkan santrinya untuk dididik oleh para asatid, pasrahkan, tawakalkan ke Allah ya, itu kunci keberhasilan. Yang kedua, doakan terus agar Ananda berkelakuan baik ya, kemudian mau berubah dan giat dalam mencari ilmu. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua. Jadi orang tua ketika misalnya dilapori oleh sang santri ya, katakanlah laporan yang negatif misalnya. Nah, jangan serta-merta ya, usahakan jangan serta-merta wali santri itu percaya langsung kepada putranya. Klarifikasi dulu. Kami 24 jam ya, insya Allah open telepon ya, untuk diklarifikasi, untuk tabayyun. Seperti itu Ustaz. Jadi ketika ada laporan dari wali santri ya, ada laporan dari wali santri tentang santrinya, maka silakan bertabayyun kepada kami. Akankah hal ini betul-betul terjadi ya? Maka kami akan berinvestigasi ke lapangan. Akankah hal ini terjadi? Nah, ketika terjadi, maka tentunya kami akan cari akar permasalahan dari mana. Sehingga kami temukan, duduk perkaranya adalah seperti ini. Sehingga solusinya adalah seperti ini. Nah, ketika wali santri mempercayakan hal ini kepada kami, ya, insya Allah yang namanya bullying bisa kita minimalisir. Seperti itu, Ustaz. Okay. Itu sudah ada pencegahan dan sudah, Ustaz ya, udah ada tata caranya ya, Ustaz ya. Ada manhajiyah khusus. Ya, insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Saat ini kita katakan anak-anak nih, santri ya, anak santri itu ada nanti kalanya mereka libur, was gitulah. Bagaimana menjaga mereka agar tetap berperilaku baik dan juga menjaga hafalan hadis, hafalan Al-Quran, bahkan mungkin mutun juga. Apakah ada tugas khusus dari ma'had yang diberikan kepada para santri agar hal-hal yang tadi itu terjaga? Iya. Jadi di Ma'had An-Nama itu kami selalu mengajak komunikasi kepada para wali santri ya, karena kunci suksesnya pendidikan tidak hanya diserahkan pada lembaga. Lembaga adalah rumah sementara saat santri berada pada kami. Tapi ketika santri sudah kembali ke orang tua, maka lembaga tidak mempunyai ranah dan wewenang. Ya, oleh sebab itu kami selalu mengadakan kajian di hari Ahad terakhir setiap bulan. Itu pun dalam rangka pembekalan atau penyuluhan kepada wali santri agar turut serta mendukung suksesnya pendidikan di Ma'had An-Nama. Ya, apalagi ketika event menjelang liburan UAS, ganjil ataupun kenaikan kelas ya, ataupun liburan Ramadan atau Idul Fitri ya, kami selalu adakan forum bersama wali santri. Di situ kami adakan penyuluhan ya, terus kemudian pembekalan liburan ya, agar mereka tetap menjaga perangai baiknya, mengistiqomahkan kebiasaan yang sudah menjadi tradisinya saat di Ma'had. Jadi kebiasaan itu tidak hanya berlaku saat di Ma'had saja. Kami tetap diistiqomahkan saat mereka berada di rumahnya dan didukung oleh keluarganya, oleh orang tuanya, disupport, tidak malah digembosi. Ya, itu yang harapan kami. Sehingga tolong ya, dengan hormat, ayo mari kita bersinergi, bekerja sama bareng ya. Orang tua ketika adik-adik santri sudah kami serahkan untuk liburan kepada orang tua, harap dikontrol ya, dicek, ditanya hafalannya bagaimana,
Kemudian adakah PR tugas yang dibebankan dari lembaga ya? Lembaga selalu memberikan tugas untuk murojaah biasanya Ustaz. Untuk menjaga hafalannya agar tidak luntur ya, agar tidak lalai dan lupa. Ada draft atau tabel mutaba'ah, terus kemudian ada beberapa hafalan-hafalan yang lain yang ketika kembali ke ma'had ya, meskipun secara tertulis itu formalitas, namun terkadang kami tes saat di kelas kembalinya dari liburan. Ayo kemarin liburan ngapain? Sudahkah Anda atau Antum hafal ini dan itu dan seterusnya. Jadi hal itu sehingga bisa memberikan sedikit tekanan ya atau PR santri ketika pulang ke rumah biar tidak lepas kontrol. Seperti itu Ustaz. Berarti nanti mutaba'ah tersebut akan dicek lagi Ustaz. Betul, seperti itu. Iya, Iya. betul seperti itu Ustaz. Iya. Ustaz Kelly, kan anak-anak alhamdulillah sudah sampai pada angkatan yang ketiga ya, di para santrinya gitu. Adakah sih lomba-lomba yang dahulu pernah diikuti, entah itu dari bidang akademik atau non-akademik, dan apakah ada capaian-capaian atau medali-medali yang didapatkan oleh santri Mata Nama ketika mengikuti lomba-lomba ini gitu Ustaz? Iya. Jadi alhamdulillah Ustaz Ridho di di 3 angkatan pertama ini ya, berarti sudah 3 tahun jalan ini, alhamdulillah ada beberapa prestasi yang ditorehkan oleh santri Mahatan Ama, yaitu adalah mengikuti beberapa olimpiade. Ada olimpiade bahasa Arab, ada olimpiade PAI, ada olimpiade matematika. Kemarin di 2 bulan lalu kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah Ananda mendapatkan beberapa medali ya Ustaz. Medali perak, ada yang medali perunggu. Tapi kalau untuk yang emas cowok nyusul lah Ustaz ya. Ya, dan juga kemarin juga sempat Ananda juga mengikuti lomba adzan. Cuman qadarullah memang belum rezekinya gitu ya. Jadi untuk lomba-lomba ini memang ada standar dari kita Ustaz. Jadi bagi santri yang ingin mengikuti lomba ini harus menyelesaikan hafalan dulu. Ya, hafalannya berapa sih di Mahatanama? Jadi di Mahatanama ini hafalannya 6 juz Ustaz. Jadi bagi santri yang telah menyelesaikan 6 juz, maka santri diperbolehkan untuk mengikuti lomba di luar. Kenapa kok nunggu 6 juz gitu kan? Ya karena memang targetnya kita adalah kita punya target khusus Ustaz, yaitu target untuk Ananda sendiri, yaitu hafalan. Sehingga salah satu syarat bagi Ananda untuk bisa mengikuti lomba di luar adalah yaitu hafalannya. Alhamdulillah sekarang dari 29 santri yang sudah lulus 6 juz itu udah ada 8 ya saat itu. Kurang lebih. Kurang lebih sudah 8 ya. Alhamdulillah rata-rata kelas 8 sudah selesai. Semester ini dari jumlah santrinya 60%, 70% sudah mulai selesai untuk 6 juznya. Jadi seperti itu Ustaz. Masya Allah, berarti dari Mata Nama ini tidak hanya fokus di emas saja Ustaz ya, tapi juga ikut kompetisi di luar gitu ya. Betul Ustaz. Entah itu dari bidang akademik maupun non-akademik. Dalam tadi disebutkan mendapatkan perunggu dan perak juga ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Belum dapat emas ya, insya Allah. Belum. Di kesempatan yang akan datang. Ini Ustaz ya. Insyaallah, amin. Ya, Ustaz, ini berkaitan dengan PSB juga. Apakah untuk calon santri Mata Nama itu bisa mendapatkan beasiswa ataupun tentang prestasi gitulah, beasiswa prestasi atau yang sebagainya, agar ketika masuk Mata Nama ini biayanya mungkin lebih murah gitu Ustaz. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan. Iya, jadi pada umumnya ya saya sendiri pribadi merasakan sebagai orang tua daripada anak saya ya. Jadi ketika wali santri hendak menyekolahkan anaknya, entah itu di sekolah formal atau di pondok ya, bahkan pondok juga sambil sekolah, tentunya hal itu diperlukan yang namanya biaya. Dan itu tidak bisa dipungkiri ya, sebagaimana hadis Nabi bahwasanya kalau kita menuntut ilmu itu paling tidak harus ada 6 hal yang diperlukan. Di antaranya adalah modal, di mana modal ini untuk jalannya operasional sekolah. Jadi sang anak ketika di pondok tentunya dia perlu makan, ya, perlu juga minum. Tentunya nanti juga menggunakan fasilitas air untuk MCK, terus kemudian memakai listrik untuk penerangan, ya, apalagi membeli buku-buku pelajaran dan seterusnya. Nah, tentunya hal ini adalah kita kaitkan dengan harga atau nominal tertentu, ya. Dan insya Allah kami Mahat An-Nama selain daripada branding kita yaitu ingin menjangkau semua lapisan masyarakat agar mereka
bisa memondokkan Ananda di pondok yang sunnah dengan harga yang ramah ya, atau dengan harga yang terjangkau. Namun tidak menutup kemungkinan ya bagi para calon wali santri bila mana antum kiranya membutuhkan keringanan ya, atau membutuhkan beberapa hal terkait dengan pembiayaan, maka ahlan wa sahlan, hal itu bisa dikomunikasikan kepada kami ya. Itu diantara prosedur terkait dengan beasiswa, jadi komunikasi antar dua arah, yaitu wali santri mengambil surat permohonan dari ma'had, kemudian diisi dan diajukan kembali ke ma'had. Nanti oleh ma'had akan dipelajari, akankah yang bersangkutan ini tepat sasaran untuk sebagai penerima beasiswa. Dan tentunya kami juga ada sedikit rumusan ya terkait dengan kategori-kategori yang kiranya patut atau layak dibeasiswakan, diantaranya ya mereka yang berprestasi, tentunya tidak hanya prestasi akademik, tapi juga ada prestasi-prestasi yang lain yang mendukung seperti hafalan ya, mungkin ada 3 atau 4 juz saat masuk ke Ma'had An-Nama. Terus kemudian yang bersangkutan juga pernah menggondol piala atau olimpiade tertentu ya, tingkat nasional atau tingkat kabupaten ataupun kota ya. Bahkan dari sisi-sisi yang lain kami juga memberikan apresiasi beasiswa bagi mereka yang kiranya dalam kategori ekonomi menengah ke bawah ya, dan juga para yatim piatu yang berprestasi dalam atau punya ghirah untuk menuntut ilmu. Seperti itu Ustaz. Ya. Jadi tutup ada beasiswa itu Ustaz ya. Ya, insya Allah ya. Mudah kok, tinggal ketika panjenengan, ketika antum semuanya memilih Ma'had An-Nama yang dipercaya untuk membersamai pendidikan putra antum, insya Allah dengan demikian antum bisa untuk mengorek informasi lebih dalam ya, bisa untuk berkomunikasi terkait dengan masalah biaya operasional. Seperti itu Ustaz. Baik, saat ini terakhir, apa pesan yang hendak disampaikan kepada para wali santri nih yang mereka mungkin masih memikirkan apakah hendak mondokkan anaknya ke Ma'had An-Nama gitu Ustaz. Mungkin ada pesan Ustaz untuk wali santri yang masih mempertimbangkan ketika ada keinginan untuk memondokkan anaknya di An-Nama. Mungkin dimulai dari Ustaz Nana, kemudian ke Ustaz. Ya. Jadi tentunya selaku orang tua ya, kemudian anak kita adalah bukan anak yang sudah cukup cukup akal ya atau nalarnya ya, sehingga tidak semuanya kita serahkan kepada anak. Orang tua masih punya hak untuk mengarahkan. Dan tentunya orang tua mengarahkan anaknya adalah lebih baik ke depannya. Dan tidak ada, saya yakini ya, tidak ada orang tua yang ingin anaknya itu lebih buruk daripada orang tuanya. Pasti ingin lebih baik daripada ayah bundanya, daripada umi abinya, seperti itu. Sehingga ketika sang orang tua punya cita-cita, kelak besar nanti sang anak ini mempunyai pendirian akidah yang kuat ya, kemudian berkomitmen idealis dengan ibadahnya yang tepat ya, tanpa ada campur baur budaya dan seterusnya, kemudian punya kepribadian akhlak yang mulia. Siapapun pasti mendambakan hal ini Ustaz ya. Ya, maka dari itu pilihkanlah pendidikan Ananda di ma'had ya, ma'had. Kenapa demikian? Karena ketika antum menginginkan anak antum demikian, kemudian antum hanya menyekolahkan putra antum di sekolah saja, tidak dibina di ma'had, maka yang didapat adalah sekedar akademik. Tidak ada pematangan secara praktek ya, karena yang didapat dari materi di sekolah hanya sebatas kertas dan ijazah. Namun untuk penggemblengan yang maksimal, penerapan, kemudian pendampingan ya, pengasuhan dan seterusnya itu bisa didapat di ma'had. Nah, sehingga apa yang dipelajari di sekolah diimplementasikan, diterapkan di ma'had, tentunya dengan bimbingan, dengan arahan para asatid, ya, musyrif dan seterusnya, sehingga didapati apa yang diinginkan oleh orang tua. Dan ini insya Allah untuk zaman-zaman yang akhir seperti ini ya, banyak fitnah akhir zaman ya, maka kami sarankan khususnya sebagai generasi penerus umat salaf ya, hendaklah memilihkan pendidikan yang tepat bagi ananda. Dan pendidikan yang tepat bagi ananda adalah di ma'had. Dan sebagaimana yang sudah kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya
value atau jargon daripada ma'had kami adalah apa? Kokoh akidahnya, tepat ibadahnya, dan mulia akhlaknya. Itu, Ustaz. Baik, terima kasih Sob. Kepada Ustaz Gali, silakan Sob, pesan-pesan kepada para wali santri yang masih mempertimbangkan memondokkan anaknya ke Ma'had An-Nama. Iya, terima kasih. Kalau dari anak sendiri bahwa memondokkan anak sekarang itu seperti sebuah kewajiban gitu kan. Kenapa? Karena memang realita di lapangan bahwa pergaulan bebas di luar itu sangatlah ya mengkhawatirkan. Sehingga itu anak harap para wali santri ya atau calon wali santri segera untuk memilihkan pondok anaknya. Ya terutama di pondok kami ya. Kenapa? Karena memang keunggulan kami pertama santrinya sedikit. Jadi pengawasan lebih maksimal. Seperti yang tadi Ana bilang bahwa rasio guru dan santri 1:3. Terus yang kedua adalah biayanya terjangkau. Karena memang dengan fasilitas yang kami berikan, dengan layanan, konsumsi dan sebagainya, itu kalau dibandingkan dengan yang lain, insya Allah pondok kami lah yang paling terjangkau. Kalau tidak percaya silakan main ke pondok gitu kan ya. Terus yang selanjutnya adalah kurikulum yang terintegrasi. Jadi tidak hanya di dalam pondok saja, tapi juga ada pendidikan umum Ustaz, yang sekiranya insya Allah tidak akan tertinggal dengan sekolah SMP yang di luar sana. Sehingga jangan takut, kadang kalau mondok nanti jangan-jangan cuman dini aja, cuman pinter agama, jadi apa nih gitu kan. Jangan takut, karena memang dari kami insya Allah memaksimalkan kedua itu. Walaupun tidak bisa berimbang, tapi kita usahakan samalah apa yang diterima santri di pondok kita, di ma'had kita, dengan santri yang hanya sekolah di jenjang SMP. Seperti itu Ustaz. Dan ijazahnya juga mengikuti pemerintah. Jadi tenang untuk masalah itu insya Allah lebih menenangkan seperti itu. Tapi balik lagi pesan terakhir bahwa bagi buruknya anak tergantung orang tuanya. Sehingga sebelum kita memperbaiki anak kita, memondokkan anak kita, pondok itu bukan seperti mesin cuci yang datang kita laundrykan anak kita terus pulang bersih, bukan. Tapi bagaimana anak ini nanti setelah mondok di rumah, seperti tadi Ustaz Ana bilang, di rumah jangan dikendori. Kebanyakan orang tua Ustaz, ketika anaknya sudah liburan itu, wis gak apa-apa, gak usah murojaah AC, capek di pondok kan ya, di sini aja gak usah murojaah, liburan dulu. Nah itu akhirnya yang berdampak. Maka dari itu harapan kita bahwa orang tua juga memperbaiki diri, tidak hanya anaknya tapi juga orang tuanya. Dan yakin bahwa uang yang kita berikan untuk pendidikan anak insya Allah adalah uang yang berkah, Ustaz. Nggak akan hilang, nggak akan berkurang harta kita gara-gara menyekolahkan anak. Jadi, dan kalaupun kita berkurang harta gitu, kita berniat, berazam sama Allah, semoga Allah cukupkan demi mondokkan anak kita, insya Allah mudahkan juga. Jadi, jangan pernah takut ada masalah biaya dan sebagainya, karena pondok kita terbuka untuk semua kalangan. Seperti itu, Ustaz, mungkin. Masya Allah, luar biasa obrolan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Anang dan Ustadz Gali yang sudah hadir untuk menjadi pembicara, pemateri di podcast Ma'had An-Nama. Semoga dengan podcast ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para wali santri yang hendak memondokkan anaknya ke Ma'had An-Nama, dan juga tentunya bisa mengenal lebih jauh apa sih Ma'had An-Nama. Ya, sekian podcast ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.